Salam guru penggerak. Kali ini saya membahas tentang coaching for supervisi akademik yang merupakan koneksi materi modul 2.3. Bersama saya, Tatin Suprihatin, sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Pertama-tama, saya ingin mengungkapkan tentang konsep materi di modul 2.3, yaitu tentang yang dinamakan dengan coaching. Apa sih definisi dari coaching? Menurut Grant, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coach. Tapi, menurut Whitmore, coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Lalu menurut ICF, coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Nah, apa sih perbedaan dari coaching, lalu mentoring, fasilitasi, dan yang lainnya? Kalau dilihat dari tujuannya. Jika dilihat dari tujuannya, coaching itu adalah bertujuan menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan tujuan dari mentoring membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk membantu mentinya mengembangkan dirinya. Sedangkan untuk konseling biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis, fokus pada pembenahan masa lalu dan kadang melibatkan terapi dan pendekatan remedial. Untuk fasilitasi bertujuan untuk membantu memudahkan kelompoknya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan membuat keputusan untuk meningkatkan efektivitas kelompok itu. Sedangkan untuk training sendiri adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan training. Inilah perbedaan coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training dilihat dari tujuannya. Sedangkan jika dilihat dari hubungannya, untuk coaching, membangun kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan. Coach-lah yang membuat keputusan sendiri. Nah, untuk mentoring, hubungan antara seorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Sedangkan konseling, hubungan antara konselor dan konselingnya, hubungannya antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberikan solusinya. Sedangkan fasilitasi, hubungan seorang yang berada di luar kelompok dengan suatu kelompok yang difasilitasinya. Fasilitator membantu mengefektifkan kelompok tersebut. Sedangkan training, hubungan antara seorang ahli dan kelompok yang perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Makanya untuk training biasanya dalam suatu periode tertentu. Itulah perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, dan fasilitasi serta training jika dilihat dari hubungan antara konselor dan yang dikonselingnya. Nah, apakah coaching dengan sistem AMONG? Coaching dan coachee adalah mitra dalam belajar dalam sistem AMONG. Mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan berdialog antara coach dan coachee. Relasi yang apresiatif sebagai mitra belajar melatih cara berpikir bahwa dalam proses coaching, keduanya memiliki kesepemahaman yang sama tentang belajar. Nah, coaching dan sistem AMONG dalam segi hal emansipatif. Proses coaching membuka ruang emansipatif bagi coach dan coachee untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma, rasa percaya, selaras, apresiatif yang mengikat mereka. Sedangkan coaching dan sistem AMONG dari kasih dan persaudaraan
Proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Puri Handayani, yaitu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai mereka dan memaksa. Ruang perjumpaan pribadi. Jadi coaching dan sistem Amung sebagai ruang perjumpaan pribadi. Proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee, sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan diri dari seorang coachee. Paradigma berpikir coaching dan prinsip coaching. Paradigma berpikir coaching meliputi fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersifat terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan prinsip coaching adalah kemitraan, lalu proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti dari seorang coaching ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Lalu kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif. Keterampilan mendengarkan aktif sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Nah, ada 3 penghambat dalam mendengarkan aktif ini, yaitu pertama, si coach sudah punya asumsi tersendiri terhadap coachee, lalu sudah melabeli coachee dengan asumsi pribadi dan asosiasi, yaitu si coach sudah punya pengalaman pribadi tentang ini sehingga mempengaruhi si coachee sendiri. Itu hal yang kurang baik untuk mendengarkan aktif. Lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang bobot dengan tujuan tertentu atau pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan mengugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh seorang coachee. Nah, cara untuk mengajukan pertanyaan berbobot di sini ada sistem yang namanya rasa. R sebagai receive, di mana menerima semua informasi dari seorang coachee. A sebagai appreciate, memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee seperti oh, iya, dan sebagainya. Sumair, di mana seorang coachee selesai bercerita, kita harus bisa merangkum untuk memastikan pemahaman kita sama dengan coachee. Perhatikan kata-kata kunci yang diucapkan oleh seorang coachee. Dan A adalah as. Baru di sini kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan hasil mendengarkan, merangkum informasi penting dari seorang coachee. Nah, di sini dalam aks ini buatlah pertanyaan terbuka seperti apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan siapa. Nah, bagaimanakah coaching dengan alur tirta? Coaching dengan alur tirta singkatan dari T-nya sebagai tujuan, I-nya sebagai identifikasi, R-nya sebagai rencana aksi, dan TA-nya sebagai tanggung jawab. Tujuan di sini menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Sedangkan identifikasi menggali dan memetakan situasi saat hubungan fakta-fakta yang ada. R-nya sebagai rencana aksi mengembangkan ide atau untuk alternatif rencana solusi, dan tanggung jawab komitmen atau langkah selanjutnya. Nah, bagaimana coaching dengan alur tirta ini? Di sini ada beberapa alur tirta untuk mengcoaching perencanaan, di mana tujuan itu apa yang ingin dicapai dari program pengembangannya. Lalu identifikasi, tentukan ukuran keberhasilan program, pengembangan atau kegiatan. Identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan. Lalu R, rencana, membantu memudahkan kelompok. Identifikasi yang sudah ada bisa membantu keberhasilan. Identifikasi dukungan yang diperlukan, dan tanggung jawab. Sepakati kapan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi. Untuk alur tirta, untuk coaching, untuk refleksi, kepentingan refleksi, tujuannya membangun suasana senang saat melakukan refleksi, menyepakati tujuan refleksi dari kegiatan yang dialami coachee, menyepakati hasil percakapan.
Lalu untuk tanggung jawabnya, tanyakan apa yang dapat dari percakapan. Identifikasi dan rencana aksi, tentukan ukuran keberhasilannya apa. Lalu tanyakan inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut. Tanyakan apa yang sekarang jadi diketahui atau dipahami. Tanyakan dari kesadaran itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, lalu untuk alur Tirta untuk pemecahan masalah, untuk tujuan, menyepakati tujuan percakapan dan hasil percakapan. Untuk identifikasi dan rencana aksi, ajak Koci menggambar, menjelaskan, mengungkapkan masalahnya. Lalu ajak Koci melihat apa yang ingin dicapai jika masalahnya hilang. Lalu ajak Koci melihat faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi dan faktor-faktor yang bisa membuat hal itu hilang. Dan ajak Koci memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya. Host dan Koci bisa menggunakan sesi brainstorming. Lalu untuk dalam hal tanggung jawab, sebelum percakapan berakhir, Koci menyimpulkan apa yang didapat dari percakapan. Itulah alur Tirta untuk pemecahan, untuk meng-coach pemecahan masalah. Lalu bagaimana alur Tirta untuk kalibrasi? Nah, untuk tujuan, pastikan coach dan Koci dalam keadaan mental positif, siap untuk berpikir bersama, mampir hadir sepenuhnya. Pastikan memiliki intensi yang tepat, yaitu ingin terkoneksi bukan mengkoreksi dan ingin memahami bukan memberitahu. Lalu untuk identifikasi dan rencana aksinya, mulai dengan mengajak Koci menilai apa yang sudah baik, lanjutkan dengan SWOT atau nilai area yang menurut Koci dapat dikembangkan lagi, sampaikan sudut pandang coach sebagai pengamat. Lalu tanggung jawabnya adalah tanyakan kesimpulan apa yang ingin dilakukan berbeda di kemudian hari. Bagaimanakah prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching? Tujuan pelaksanaan supervisi akademik yaitu untuk pertumbuhan, lalu untuk perkembangan, dan untuk pengawasan. Untuk pertumbuhan, setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Untuk perkembangan, supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri, dan untuk pengawasan sarana dalam memonitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu untuk prinsip dari supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama adanya kemitraan, bagaimana proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Lalu untuk konstruktif bertujuan mengembangkan kompetensi individu, dan untuk terencana yaitu lalu reflektif, objektif, dan berkesinambungan. Inilah prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir dari sistem coaching. Dan yang terakhir adalah komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Nah, inilah yang dilakukan ketika supervisi akademik, yaitu supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Dan inilah lembar observasi untuk pembelajaran di kelasnya, di mana ada aspek strategis yang ingin dikembangkan, nanti dilihat apakah ada atau tidak. Observasi ini adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuan utama dari tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Nah, pasca observasi inilah lembaran untuk observasinya, di mana ini ada catatan refleksi guru, lalu topik percakapan dan catatannya, rencana tindak lanjutnya. Pasca observasi ini tujuan percakapan, analisis hasil data observasi, lalu percakapan umpan baliknya mau seperti apa, lalu percakapan perencanaan area pengembangan, rencana aksi pengembangan diri. Lalu setelah tadi pasca observasi yaitu tindak lanjut, di mana di sini ada aktivitas pengembangannya mau apa, tujuan yang ingin dicapainya, ukuran keberhasilannya mau apa, pendukungnya mau siapa, dan waktunya mau kapan. Jadi kegiatan tindak lanjut ini dapat berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan coaching. Lalu kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitas dan diskusi,
serta kegiatan lainnya di mana para guru belajar dan memiliki ruang pengembangan diri lewat berbagai kegiatan. Nah, lalu bagaimanakah koneksi materi dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan dengan pembelajaran diferensiasi pada modul 2.1, kita bisa meng-coaching rekan kerja bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas dengan melakukan supervisi kelas dan prinsip coaching untuk mengetahui apakah pembelajaran diferensiasi sudah dilaksanakan atau belum. Lalu kaitan dengan pembelajaran KSE pada modul 2.1, kita bisa meng-coaching rekan kerja bagaimana menerapkan pembelajaran KSE di dalam kelas dengan melakukan supervisi kelas dan prinsip coaching untuk mengetahui apakah pembelajaran KSE sudah dilaksanakan atau belum. Lalu, keterampilan coaching dalam pemimpin pembelajar. Sangat diperlukan keterampilan coaching ini sehingga kita akan membuat pengimbasan tentang pembelajaran terbaru atau hal baru lainnya kepada rekan kerja. Maka prinsip coaching seperti kemitraan dan kesetaraan sebagai sesama dapat digunakan sehingga kita dapat tidak merasa lebih dari yang lain, tetapi bagaimana tujuan pengimbasan dapat tercapai, yaitu adanya peningkatan kualitas pembelajaran dari rekan kerja melalui keterampilan coaching ini. Nah, apa saja coaching yang pernah saya lakukan? Ini pernah saya lakukan ketika kegiatan supervisi akademik pada bulan Oktober 2022 lalu. Nah, pelaksanaan supervisinya seperti ini. Tahap awal itu guru memberikan administrasi pembelajaran berupa program semester, program tahunan, dan rencana pembelajaran serta format penilaian. Ini foto ketika saya mensupervisi. Di sini ada sesi diskusi juga. Lalu tahap observasi, ini pengecekan apakah antara RPP sudah sesuai dengan pelaksanaannya, di mana waktu itu guru menerangkan materi tentang sistem analisis SWOT. Lalu tahap akhir dilaksanakan diskusi atau tindak lanjut diskusi di grup dan di WA untuk sesi coachingnya. Nah, temuan saat observasi, di sini saya melihat anak itu kurang aktif, padahal saya tahu itu anak yang lumayan cukup bagus. Lalu lebih kepada berpusat kepada guru. Di sini guru memakai media berupa karton yang menurut saya kurang tepat karena tidak terlihat untuk siswa yang berada di belakang. Lalu apersepsinya memang sudah bagus, tapi apersepsinya belum dihubungkan dengan materi yang diajarkan. Lalu metode mengajarnya lebih banyaknya kepada ceramah. Nah, lalu sesi coaching saya buat dalam sesi WA group, di mana saya menanyakan dulu kepada guru bagaimana kelebihan atau kekurangan pembelajaran tadi. Beliau ini menerangkan apa kelebihannya, lalu apa kekurangannya. Lalu di sini saya coba menanyakan, andai metode itu digunakan di kelas lain, kira-kira apa yang terjadi? Si guru sudah dapat merefleksikan di sini bahwa siswanya mungkin akan lebih pasif dari yang tadi. Di sini mungkin biasanya si guru juga suka memberikan reward biar siswanya lebih aktif. Terus saya tanyakan lagi, kira-kira metode apa yang bisa membuat siswa jadi lebih aktif lagi dengan materi tadi? Di sini mungkin dengan diskusi kelompok atau dengan metode jigsaw, katanya seperti itu. Nah, tapi saya indikan lagi bagaimana dengan waktunya, karena waktunya cuma 35 menit. Nah, di sini waktunya si guru sudah merefleksikan, oh iya, dengan kalau metodenya diskusi mungkin akan lebih lama lagi. Nah, maka ini kesalahan saya di sini ketika mau coaching adalah memberikan langsung solusinya. Harusnya ini solusi ini, dimana di sini solusinya saya berikan dari apersepsi itu bisa langsung masuk ke materi, lalu bagaimana anak-anak biar bisa disuruh sama-sama mengaktifkan siswa. Setelah itu nanti mungkin ada sesi wawancara tentang cita-cita, kelemahannya apa, dan dibuat analisis SWOT-nya. Lalu nanti bisa dibuat permainan konsentrasi lagi, siswa nanti bisa ditanyakan lagi tentang cita-citanya dan membuat analisis SWOT-nya. Di sini guru sudah, oh iya, kenapa tidak betul seperti itu.
Nah, dalam sesi coaching seperti ini, saya awalnya itu sudah bagaimana mengidentifikasi dan guru mencoba untuk merefleksikan, tetapi saya terburu-buru untuk mencarikan solusi dari permasalahan si gurunya itu. Nah, di sini ini solusi yang saya tawarkan. Nah, tapi akhirnya kita sepakat untuk minggu depannya di sini nanti ingin melihat hasilnya seperti apa kalau yang metode yang saya berikan itu dicobakan di kelas lain seperti itu. Nah, jadi di sini untuk alur tirta, untuk tujuan itu sudah ada, lalu identifikasi udah ada, rencana aksi sudah ada, tapi rencana aksi harusnya dibuat oleh coach. Ini saya yang memberikan ide. Lalu setelah itu untuk yang tanggung jawab di sini sudah ada, gimana kalau dicobakan di kelas lain dan minggu depan kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi sebetulnya pada sesi coaching ini saya sudah bisa merefleksikan bagaimana coaching digunakan, tapi karena dulu itu belum ilmunya belum lengkap, sehingga saya terburu-buru untuk memberikan solusi kepada coachingnya. Itu pengalaman saya ketika meng-coaching guru. Nah, lalu planning kedepannya apa nih dalam pelaksanaan supervisi di sekolah? Untuk bagaimana memasukkan coaching ke dalam pelaksanaan supervisi akademik. Ini beberapa foto kegiatan supervisi yang sudah dilakukan di sekolah. Kebetulan saya membuat konsep supervisi ini, sehingga mungkin untuk kedepannya saya ingin membuat konsep yang memasukkan unsur coaching ini. Nah, alur supervisi sekolah yang biasa dilakukan, biasanya guru mengisi angket online terlebih dahulu, lalu guru melengkapi administrasi guru dan membuat satu RPP. Lalu nanti guru mengajar, nanti tim dari supervisor atau PKG melihat dan tentang ke administrasi guru, lalu RPP-nya dan observasi guru, lalu ada diskusi. Setelah itu nanti menilai dan nilainya diberikan ke unit saya sendiri, SDM. Nah, ini yang biasa dilakukan di sekolah. Jadi proses coachingnya ada di sini, diskusi tim penilai, tapi di diskusi ini saya rasa kurang efektif. Jadi mungkin alur ini saya nanti akan buat sesuai dengan alur tirta. Nah, ini yang sudah dilakukan di sekolah, penilaian untuk supervisi, di mana ada 3 hal yang dinilai: kelengkapan administrasinya, apakah sudah lengkap atau belum, lalu penilaian RPP-nya, apakah sudah sesuai atau belum, di mana RPP lalu dalam proses pembelajaran apakah pendahuluannya sudah sesuai, strategi pengelolaan kelas, media sumber belajar, lalu metode pembelajaran, pendekatan, dan penutupnya apakah sudah sesuai, lalu laporan temuannya apa dan tindak lanjutnya apa. Sehingga ini adalah rapot yang nanti akan diberikan guru untuk nanti tindak lanjutnya dilaksanakan. Inilah yang biasa dilaksanakan di sekolah. Nah, tapi mungkin dengan sistem ini guru belum, istilahnya kelemahannya, belum merasa bahwa tindak lanjutnya itu harus dilaksanakan karena sistem dari coaching itu belum dilaksanakan. Maka kedepannya saya ingin membuat supervisi dengan metode tirta, di mana nanti guru mengisi angket online sama, tapi angket online-nya nanti berisi pertanyaan-pertanyaan yang merefleksikan apa yang ingin dikembangkan oleh guru ketika nanti dilaksanakan oleh supervisi, sehingga ini bisa menjadi catatan untuk supervisor nanti apa yang ingin dilakukan. Nah, lalu yang kedua, tetap guru akan melengkapi administrasi guru dan membuat satu modul ajar atau RPP. Nah, ketika guru melengkapi ini, maka tim supervisor ini akan belajar tentang pelatihan coaching. Di sini tim supervisornya akan belajar pelatihan coaching. Nanti sama ada observasi, nanti tim supervisor melihat guru mengajar, melihat kelengkapan yang ini, administrasi guru. Nah, diskusi ini nanti dicobakan dengan sistem coaching ini. Nanti ada foto untuk penilaian. Nah, nanti di sini dilaksanakan sesi coaching setelah observasi. Nah, jadi dari hasil angket ini, dari observasi di sini dilaksanakan sesi coaching untuk refleksi. Nah, nanti ada nilai itu nanti masuk ke unit SDM, di mana di sini dari penilaian ini tindak lanjutnya harus dilaksanakan oleh guru. Nah, mungkin itulah supervisi yang mungkin nanti tindak lanjut yang akan saya lakukan ketika sudah belajar coaching ini. Yang pasti saya selalu berharap bagaimana menghasilkan guru yang berkualitas dengan supervisi ini, baik secara kualitasnya, secara administrasi,
berkualitas dalam mengajar, serta guru yang menginspirasi dan menjadi uswatun hasanah melalui pelaksanaan supervisi yang berkualitas. Terima kasih. Salam guru penggerak, Tatin Suprihatin, CGP Angkatan 7.